time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu. Siapa saja yang tidak masuk? Roslina, Ibu, Hanifah, Mereka Alfa. Cuma 2 orang yang tidak masuk hari ini. Ada yang Firjan sudah masuk. Sebelum Ibu mulai, Ibu cek absensi dulu ya kehadiran. Iya, Ibu. Ada yang bawa pulpen lagi? Ada Ibu. Ya. Siapa tadi yang tidak masuk? Roslina sama Hanifah Alfa, Ibu. Oke. Irjan juga. Rumah tidak ada keterangan. Ini cuma mereka saja ya. Mereka tuh malas-malas banget ya masuk kelas. Iya, Ibu. Ini pulpennya. Iya Ibu. Jadi hari ini kita belajar mengenai puisi. Ya. Ada yang tahu pengertian puisi itu apa? Tidak Ibu. A few minutes later. Puisi adalah karya sastra yang paling awal ditulis oleh manusia. Menurut Waluyo 2002, secara etimologis, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani yang berarti pembuatan atau penciptaan. Seiring berjalannya waktu, istilah ini mengalami penyempitan makna menjadi hasil seni sastra yang disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan rima, irama, sajak, dan kiasan. Itu definisi puisi. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan barik dan bait. Dan ada juga menurut para ahli, yaitu Aminuddin 2004, 134, puisi diartikan sebagai pembuat, pembangun, atau pembentuk karena melalui puisi pada dasarnya seseorang penyair telah menciptakan suatu dunia tersendiri yang memberikan gambaran suasana tertentu, baik lahir maupun batinnya. Nah, pendapat dari Aminuddin berpendapat juga didukung oleh Tajah Jono 1988 yang mengatakan bahwa dengan menciptakan puisi, makna seseorang penyair telah membangun atau membentuk
sebuah dunia baru secara fisik maupun batin. Nah, itu tadi ada definisi puisi dan juga menurut KBBI dan juga menurut para ahli. Dan kita lanjut ke jenis-jenis puisi. Di sini jenis-jenis puisi itu terbagi atas dua, yaitu puisi lama dan juga puisi baru. Kita bahas satu-satu dulu ya. Ada yang tahu apa itu puisi lama? Tidak tahu ya. Nah, puisi lama itu dia lebih terikat oleh peraturan. Dan puisi lama juga itu memiliki ada mantra, pantun, kalibun, syair dan juga gurindam. Dan mantra di sini merupakan jenis-jenis yang diciptakan dalam kepercayaan biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek bunyi magis. Itu mantra. Sedangkan pantun merupakan jenis puisi lama yang bersajak A, B, A, B dengan setiap baris terdiri atas 4 baris, 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Sudah dilihat kan di ibu slide-nya? Nah, ada juga talibun. Talibun merupakan jenis puisi lama yang terdiri dari sampiran dan isi lebih dari 4 baris dan selalu genap. Contohnya 2 baris sampiran dan 2 baris isi. 4 baris dan selalu genap. 3, 4 yaitu syair, merupakan jenis puisi lama yang menarik, memiliki larik 4 bait dan bersajak A, serta isinya memisahkan suatu hal. Sedangkan gurindam yaitu merupakan jenis puisi lama yang terdiri atas 2 baris berirama sama, isinya baris pertama adalah sebab, sedangkan baris kedua berisi akibat. Kita masuk ke puisi baru yaitu modern. Nah, kalau puisi modern ini dia lebih secara umum, bebas. Dan dia tuh cuman ada 3. Dan pengertian puisi modern yaitu merupakan jenis puisi yang tidak terikat lagi oleh beberapa aturan, sehingga bentuknya lebih bebas dalam segi jumlah baris, suku kata ataupun rima. Nah, di sini ada puisi modern dibagi menjadi 3 jenis, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. A few minutes later. Puisi modern itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1 puisi naratif, 2 puisi lirik, dan 3 puisi deskriptif. Nah, itu puisi jenis-jenis dari puisi baru atau modern. Nah, puisi naratif itu merupakan puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita, dibedakan menjadi 3, yaitu epik, romansa, dan balada. Kan sudah dipaparkan di layar tuh. Kelihatan kan? Iya. Ya, sedangkan puisi lirik itu merupakan puisi yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan penyair. Kalau deskriptif itu merupakan puisi yang mengungkapkan pendapat serta pesan penyair, jadi berbeda ya. Kita sudah membahas 2 nih bagian. Pertama pengertian puisi, jenis-jenis puisi. Kira-kira apa lagi yang kita bahas selain 2 ini? Struktur puisi, jenis puisi, cara membuat puisi yang baik dan benar itu. Ya, C itu struktur puisi. Kita bahas unsur-unsur dulu ya. Iya, Ibu.
Ya, apa tuh pertama? Unsur intrinsi sama ekstrinsik. Intrinsi sama ekstrinsik. Ya, ada dua unsur puisi. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yaitu unsur intrinsik itu dibagi ada beberapa bagian. Salah satunya itu diksi. Diksi yaitu pilihan kata yang dapat membangun puisi secara keseluruhan melalui kedudukan kata di tengah konteks kata lainnya. Itu diksi, pilihan kata. Sedangkan imajinasi yaitu daya dalam penggunaan kata-kata puisi yang dapat menimbulkan imaji visual, taktik maupun auditif. Ya. Sedangkan gaya bahasa yaitu bahasa yang dipakai untuk menggambarkan sesuatu dengan cara yang tidak biasa melalui atau kata-kata yang sifatnya kiasan atau figuratif. Itu gaya bahasa atau majas. Sedangkan bunyi yaitu pemakaian bunyi dalam puisi tergantung dari kata-katanya sehingga dapat menimbulkan efek nuansa tertentu. Dan juga ada rima yaitu persamaan atau pelungan bunyi yang tujuannya untuk menimbulkan efek keindahan dalam puisi. Nah, rima dengan ritme ini berbeda ya. Kalau rima itu dinamika suara dalam puisi. Kalau rima itu persamaan puisi atau perulangan bunyi. Nah, di sini yang terakhir itu ada tema. Tema itu ide atau gagasan pokok dalam puisi yang ingin disampaikan oleh pengarang. Sudah jelas kan unsur-unsur intrinsiknya? Jelas ya, itu jelas. Oke, kita lanjut di unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, aspek historis, yang dimana sejarah yang terkandung dalam puisi. Sedangkan aspek psikologis itu mengenai kejiwaan pengarangnya dalam puisi. Kalau aspek filsafat itu teori yang mendasari alam pikiran suatu manusia. Nah, yang terakhir itu aspek religius, mengacu pada tema yang diangkat dalam puisi. Itu unsur-unsur ekstrinsik. Nah, mungkin yang terakhir kita bahas apa tadi yang terakhir, Dek? Struktur puisi. Ya, struktur puisi. Struktur puisi terbagi seberapa, ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Struktur puisi itu terbagi atas 2 ya, kalau tidak salah. Ya, ada 2, itu struktur fisik dan struktur batin. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Iya, Ibu. Struktur fisik di sini di mana ada wujud, diksi, kata konkret, gaya bahasa dan juga citraan. Nah, wujud di sini atau tipografi yaitu bentuk, format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri, samping halaman yang agak dipenuhi dengan kata-kata. Itu wujud. Sedangkan diksi itu berfungsi untuk menggambarkan perasaan seseorang. Nah, di sini juga ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misalnya kata konkret batu dalam puisi melambangkan kejelasan pikiran atau hati. Itu yang dimaksud dengan kata konkret. Oke, kita lanjut ke gaya bahasa. Gaya bahasa pada puisi itu
yang disebut juga dengan majas adalah penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu dalam puisi. Contohnya itu seperti majas, antara lain itu hiperbola, metafora, simile, dan personifikasi. Nah, yang terakhir kita bahas itu citraan. Citraan pada puisi diekspresikan dengan cara deskripsi imajinatif yang dilaporkan dengan kata-kata. Kerap kali dalam menghasilkan citraan dalam puisi, penulis akan menyampaikannya dengan menggunakan dua gagasan utama berupa penggambaran atau metafora. Itu yang dimaksud dengan citraan dalam puisi. Itu tadi ya sudah jelas mengenai struktur fisik. Iya Ibu. Oke, kita masuk di struktur batin. Struktur batin di sini ada 4. Yang pertama tema, nada, suasana, dan juga amanat. Tema di sini adalah pokok persoalan yang disampaikan penyair dalam puisinya. Tema juga dapat diketahui saat pembaca telah merampungkan bacaannya dan menafsirkan makna yang berada di dalamnya. Nah, sedangkan nada adalah sikap penyair terhadap pembaca dalam puisi. Nada penyair terhadap pembaca dapat berupa memengaruhi, mendikte atau bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah dan lain sebagainya. Sedangkan suasana itu perasaan yang dihadirkan penulis dalam suatu karya. Amanat itu pesan moral yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, sudah cukup jelas ya Ibu paparkan materinya mengenai puisi. Iya Ibu, jelas. Ya, di sini sudah azan ya? Iya Ibu. Ya, materinya tuh cuma sampai di situ saja. Ya, di sini Ibu akan tampilkan video pembaca puisi karya Sapati Djokodamono, yaitu Hujan di Bulan Juni. Disimak baik-baik ya, soalnya ini akan dikasih tugas. Iya Ibu. Kurang mendengarkan suaranya. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Karya Sapati Djokodamono. Itu tadi puisi Hujan Bulan Juni oleh Sapati Djokodamono. Kita bagi kelompok saja ya untuk tugas kelompoknya. Iya Ibu. Sudah didengar tadi kan puisinya? Iya. Ya, ini berapa orang? Maria boleh geser sini sedikit. Ibu mau tanya tugasnya
Tidak. Oh, sekarang ya. Maksudnya ibu tugasnya dulu. Nanti ibu kasih tugasnya di kamu. Tugasnya itu tugas kelompok ya, kerjakan bersama teman kelompokmu. Ini tugasnya. Itu di sini kan apa tema utama dari puisi tersebut yang sudah kalian nonton tadi tuh isinya Sapardi Djoko Damono. Tema utamanya tuh dalam puisi itu apa, dan juga apa perasaan yang disampaikan oleh penyair dalam puisi tersebut. Itu aja dua. Kerjakan sekarang. Contohnya ibu mau dipresentasikan atau mau Kumpul saja. Iya ibu. Sudah ibu. Kalau sudah dikumpulkan di depan. Iya ibu. Di sini ibu. Ya. Siapa lagi? Iya ibu. Oke, makasih bersamanya. Oke, mungkin sampai sini saja ya pertemuan kita pada siang hari ini. Iya ibu. Ya, yang selesai ini tidak ada mata pelajaran lagi. Iya ibu. Ya, berarti langsung pulang atau langsung istirahat? Selamat ibu. Oke. Jaga kesehatan ya. Iya ibu. Oh iya, sudah mau masuki tahun 2005 nih. Harus banyak-banyak Kesehatan. jaga kesehatan. Harus banyak-banyak belajar. Karena belajar itu penting. Kalau tak belajar tak akan ilmu. Iya ibu. Makasih ya untuk hari ini. Sama-sama ibu. Terima kasih kembali. Ya, sama-sama. Oke, duluan ya.